Jamah Kau Tuhan urapi setiap kami, sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami diubahkan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita umat yang percaya bersama kalian. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan luar biasa. Amin. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, sekalipun kita meninggalkan Tuhan. Ya. Saat ini tema pada minggu ini yaitu mematikan keinginan daging. Ini kelihatan simpel, mematikan keinginan daging, tapi itu nggak mudah. Bukan nggak mudah, bukan nggak bisa. Bisa, asal kita mau. Pilihan ada di tangan saudara, di tangan kita masing-masing. Ya, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita. Sudah Tuhan sudah menunjukkan kepada kita, ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang salah. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kalau kita sudah mengerti kebenaran, kita ikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang Tuhan tidak mau. Amin. Apa yang Tuhan mau itu kebenaran. Hidup kudus suci di hadapan Tuhan, karena Dia kudus. Dan roh yang diberikan kepada saudara saya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara saya. Amin. Dia tinggal di dalam hati saudara. Dia tidak jauh, seperti yang dikatakan. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Amin. Saat kita memuji menyembah Dia, saat kita memanggil Dia, Yesus, Dia ada. Dia tidak jauh. Ya, walaupun perkataan kita tidak keluar, tapi dalam hati, dengan hati hancur, dengan hati yang hancur, kita berkata, Yesus menerima. Di saat kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan. Yang karena Dia, Allah, Roh Kudus yang hidup di dalam saudara saya. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Nanti loncat ke 19 sampai ke 21. Ya, Galatia 5 ayat 16 dan 17 kita baca bersama-sama. Amin. Ya. 1, 2, 3. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, ya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 19 sampai dengan 21. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, yaitu Dia memperingatkan kita, saudara saya. Saat ini Dia memperingatkan kita, seperti yang telah kubuat dahulu. Mungkin ya kita dulu sudah mengenal Kristus, ini kita perbuat, benar kan? Koreksi, pasti, saya juga pasti. Ini saya lakukan semua sebelum saya bertobat. Ini saya lakukan semua, dan saya langgar semua perintah-perintah Tuhan. Ya kan, sebelum bertobat, tapi setelah bertobat, berbalik 180 derajat dan mengikut Tuhan, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan dan dipimpin oleh Roh. Saya percaya di tempat ini semua juga sudah dipimpin oleh Roh. Amin. Semua ini yang sampah-sampah tidak boleh dalam kehidupan kita. Semua harus dibuang jauh-jauh. Amin. Ya, lanjut. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas firman Tuhan, ya dan amin. Ya, apa yang diperkatakan ini nggak main-main. Ini untuk kita semua, dan kita memang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Mau nabi, mau rasul, mau gembala sidang, pengajar, penginjil, siapapun gak ada yang sempurna. Tapi kita mau belajar menjadi sempurna seperti Kristus. Dan pengikisan daging ini itu tidak mudah. Harus dilawan. Harus dibiasakan, kita harus mengikis semua hal-hal demikian. Nggak bisa instan, pasti ada proses gitu. Yang penting kita mau apa enggak. Ya, 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, hidup oleh Roh adalah satu-satunya jalan, nggak ada pilihan lain.
hidup di dalam roh, di dalam pimpinan kudus. Itu satu-satunya jalan, karena roh kebenaran itu yang diberikan Yesus untuk setiap kita ya di dunia ini. Waktu Yesus berangkat ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan roh yang sama, yaitu roh kudus, roh kebenaran itu, roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan kita penghiburan saat kita lemah. Ya, dia yang tinggal dalam saudara saya, dia yang hidup dalam saudara saya. Kita harus ikuti dia, apa yang dia mau, apa yang tidak dia mau, apa yang tidak berkenan kita jangan ikuti. Ya, satu-satunya jalan hiduplah oleh roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, dengan keinginan daging adalah konflik dua sifat. Ya, konflik dua sifat yang bertentangan. Dipimpin oleh roh adalah hidup dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kedagingan, itu hidup dalam kebinasaan. Seperti yang kita baca, hati, dengki, ya, percabulan, amarah, pesta pora, itu menuju kebinasaan. Seperti halnya terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita anak-anak terang, kita disebut anak-anak Allah. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita tidak bersatu oleh gelap itu, dan kita sudah tidak boleh lagi ada di dalam kegelapan, di dalam dunia yang fana, dalam pergaulan yang tidak baik. Justru kita harus menjadi terang bagi mereka. Jangan kita redup karena kegelapan. Ya. Oleh sebab itu, kita bagaimana caranya kita menjadi orang yang terang dan kita menjadi garam, kita boleh berdampak, ikuti firman Tuhan. Makanan kita adalah firman Tuhan, bukan hanya makanan jasmani. Roh kita harus diberikan makan, yaitu makan apa? Firman Tuhan. Siapa yang baca firman Tuhan sampai sekarang? Mereka tidak berwahyu. Puji Tuhan. Kalau nggak ada bertobatnya, ya, karena dengan baca firman Tuhan, kita itu adalah pedoman hidup kita. Kalau boleh dibilang, kalau mobil itu ada manual looknya, suatu handphone itu suatu barang ada manual looknya. Manusia juga ada manual looknya, firman Tuhan. Ya udah jelas di situ. Kita di situ akan belajar, ya. Baik dalam situ ada sejarah, juga ada nubuatan, ada janji-janji Tuhan, ada perintah-perintah Tuhan, mana larangan, mana yang tidak, semua lengkap. Semua konkret di dalam firman Tuhan. Bahkan nubuatan yang akan datang itu sudah digenapi, sudah dinubuatkan dan akan digenapi, pasti digenapi. Ya, bacalah firman Tuhan. Nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Nggak usah sampai 5 pasal, 3 pasal, 1 pasal bisa kan. Coba biasakan, mulai dari Matius dulu, dari perjanjian baru. Biasakan dulu, sepasal, 1 pasal, nanti lama-lama jadi gaya hidup. Akan jadi suatu hal yang rema, jadi makanan kita. Kalau kita sudah biasa seperti itu, nggak makan kayak nggak bisa, nggak baca firman Tuhan nggak bisa. Coba, Bapak Ibu nggak makan, sehari aja nggak makan, pasti lapar kan, pasti cari makanan. Begitu juga firman. Kalau kita baca setiap hari, itu menjadi makanan asupan kita dalam roh kita, supaya roh kita kuat. Amin. Tanpa itu kita lemah. Iblis bekerja 1 kali 24 jam. Ya, dia selalu menyerang kita. Kalau kita tidak punya senjata firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan diserang, kita akan kalah. Tidak punya senjata. Ya, oleh sebab itu belajarlah dan bacalah firman Tuhan. Semuanya ini adalah pilihan. Mana yang saudara dan saya pilih? Tuhan tidak diktator. Ya, dia tidak memberikan kita, dia memberikan kita free will. Ya, kita diberikan kebebasan, kita tahu kebenaran. Ya, dia tidak diktator. Tidak melakukan itu hukuman. Ya, kita tidak akan tahu hukuman itu nanti kelak. Tapi selama kita masih di dunia ini, kita masih bisa belajar dan masih kita bertobat. Nanti penghakiman kelak di atas. Penghakiman kata Kristus, kita akan menghadapi semuanya itu. Tetapi bagi orang yang percaya dan sungguh-sungguh di dalam Kristus, tidak ada penghakiman. Kalau kami sambut oleh Tuhan, hai anakku, well done, kau anak yang baik, masuk dalam kerajaan. Amin. Saya berharap kita semua nanti ketemu di surga. Amin. Ya, tidak ada yang tinggal di dunia ini. Pada sebab itu biarkan Roh Kudus yang ada di dalam saudara, dia memimpin, dia mengisi hidup kita. Ketika Roh Kudus yang memegang kendali, keinginan daging kehilangan kuasanya. Amin. Ya, kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Coba saya beri 3 orang di sini yang muda-muda, anak muda 3 yang mengatakan di sini. 3 orang buat contoh sini.
Ayo, maju Pak Samalor. Ayo, berdiri aja. Ayo. Sini 3 orang, Bapak ayo. Bapak, Semangat ayo. semangat, ayo Mas Malu, berdiri aja nggak apa-apa. Ayo. Ya kita tangan depan, anak-anak Tuhan yang luar biasa nih. Ya, beri depan. Ya, sini naik ke atas ya. Kapan lagi naik timbang. Ya, kita pas satu-satu di depan. Dan satu di sini, satu di sini. Roh, saya berikan satu ini roh. Dan ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, contoh seperti ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Sorry. Roh, jiwa, dan tubuh. 3. Hidup kita terdiri dari ini 3. Di mana kita dipimpin? Ini harus di depan. Roh. Ini jiwa. Ini baru tubuh. Di belakang. Ya. Jangan dibalik. Jangan ini pindah ke depan. Belum pindah ke depan. Ini ke belakang. Jangan seperti ini. Tubuhnya di depan. Ini jiwa. Ini roh. Kita ini biasanya jiwa ikutin ini. Tubuh, keinginan daging. Dari hawa nafsu, percabulan, yang perzinahan, iri hati, benci, dengki, amarah, perselisihan. Ini soal jiwa yang menentukan. Kalau ini ikut ke sini, 2 lawan 1 benar, kalah. Ini akan redup, apalagi baca firman Tuhan. Ini akan redup. Kuasanya jadi berkurang. Bukan nggak ada kuasa, ada tapi berkurang. Ini yang berdominan. Tetapi kalau dibalik, setelah kita bertobat, setelah kita hidup baru, ini dominan ke sini. Ini menjadi kuat, ini menjadi powerful. Karena di dalam Tuhan tidak ada mustahil. Dia sanggup mengubah hal yang tidak ada menjadi ada. Yang memimpin hidup kita dalam kebenaran. Ini dominan. Kalau ini sudah terjadi satu, kuat di dalam Tuhan, ini tidak ada kuasanya lagi. Dia akan mengikuti. Itu yang Tuhan mau. Hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa dipimpin oleh Roh, baiklah ia juga dipimpin oleh Galatia 5 ayat 22 bisa ditampilkan. Galatia 5 nggak bisa ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus harus, bukannya enggak, harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan barang siapa dipimpin oleh Roh, baiklah dia juga dipimpin. Ini harus jiwa yang menentukan pilihan kita yang mana. Pilihan saya dipimpin oleh Roh. Saudara juga harus ikut dipimpin oleh Roh. Ada amin? Terima kasih. Luar biasa. Kita ikut Tuhan luar biasa sekalian. Ya, itu jelas kita harus hidup di dalam roh yang benar. Waktu saya belum bertobat, masih hidup di dalam dunia, tersimbung dalam dunia gelap, masih narkoba. Itu tadi saya bilang, saya langgar semua. Apa yang Tuhan perintahkan malah saya langgar. Semuanya, tidak ada yang satu tersisa. Semua saya lakukan. Perzinahan, percabulan, hati terus. Semuanya ada. Kedengkian, amarah, pergaulan orang tua, semua saya lakukan. Tapi setelah saya diberi kesempatan untuk Tuhan hidup baru, Tuhan jamah saya. Itu sekali-kali aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Itu jadi Tuhan. Sekalipun saya meninggalkan Tuhan, sekalipun saya masuk dalam dosa perzinahan, dosa pergaulan tidak baik, narkoba sekarang meracuni orang. Banyak teman-teman saya yang dipenjara, yang rumah tangganya hancur, yang bunuh diri, itu karena coba. Bayangin dong, jahatnya saya. Memang tidak membunuh secara langsung, tapi membunuh karakter, menghancurkan keluarga orang. Itu Tuhan benci. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Waktu saya overdosis, itu bukan Tuhan, tapi iblis yang mengambil roh saya. Waktunya gue ikut bersolat ke neraka. Tapi Tuhan bilang, Megi, tunggu ya anakku. Aku akan beri kesempatan kepada saya keluarga. Tuhan keluar waktu saya berkoma.
Tadi overdosis. Tuhan ngomong sama saya dalam hati. Saya nggak bisa apa-apa. Udah tidak duduk, jantung udah kencang banget. Itu sekali kalau saya percaya, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai itu saya. Bukan di sini lagi, udah dalam kubur, bahkan menjadi ulang. Itu harus sedang apa? Saya bertobat. Tuhan berkata dalam hati, Roh Kudus, bertobat minta, bertobat minta, 3 kali, bertobat minta. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau mati konyol seperti ini. Tolong saya, kalau Tuhan tolong saya tinggalkan semua, saya ikut Yesus. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Begitu saya sebut nama Yesus, langsung saya ciuman, saya sadar. Dari situ saya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyerahkan semua hidup ini ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan. Saya mau dipimpin oleh Roh, bukan daging lagi. Saya serahkan semua dalam tangan Tuhan. Saya mau belajar Tuhan yang membentuk hidup saya. Baca Alkitab, firman Tuhan bilang ke gereja. Tuhan, hamba Tuhan bilang baca firman Tuhan. Saya baca, saat itu saya baca sampai sekarang 9 sampai sekarang. Kejadian sampai Wahyu. Lihat, dari sampah, dari yang tidak diakui orang tua udah bopak saya. Udah benar-benar moyung lah orang minum, bahasa Jerman moyung. Udah gak ada guna. Bahkan orang tua saya bilang, Mama saya udah bateris, orang gereja semua anak Tuhan. Dia bilang, yang hati sekalian mau bilang anak satu apa? Sampai begitu. Tapi dari yang hancur, yang kotor, yang tidak bernilai, Tuhan angkat. Amin. Karena apa? Keputusan ada di tangan saya. Keputusan saya mau bertobat. Saya mau dipimpin oleh orang-orang. Begitu saya bertobat, saya semua saudara tangan Tuhan. Tuhan pimpin. Dari pekerja gereja, dari jemaat, di Makassar, buat persembahan, doa, segala macam. Saya ikuti semua pelajaran. Baca Alkitab, saya baca. Mana sangka saya jadi hamba Tuhan. Kepikiran berkata, kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Gak mungkin. Dengan kekuatan saya untuk saya bertobat, gak mungkin. Dengan nasihat dari orang tua dan siapapun, gak mungkin bisa. Kalau bukan Tuhan yang menjawab, hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, pilih yang ada di tangan saudara. Saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saat kita ditegur firman Tuhan, itu akan firman Tuhan yang dihiraukan oleh Allah dinyatakan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Tuhan. Saat kita ditegur, kita harus berubah. Paradigma kita harus berubah. Cara pikir kita berubah. Kehidupan kita berubah. Tingkah laku perbuatan kita harus berubah. Itu Tuhan. Amin. Sebab itu, serahkan hidupmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan. Jangan udah sakitan baru cari Tuhan. Baru kasih Tuhan ini hidup saya. Tuhan sembuhi saya dulu deh. Nanti saya mau ikut Tuhan. No. Itu biasanya cuma kalau rasa aja. Kita kalau udah sembuh jangan lupa lagi. Begitu juga Tuhan berkati hambamu, berkati dengan kelimpahan. Kita kalau udah diberkati Tuhan, aku mau deh berkati gereja, aku mau deh buat kasih perpuluhan segala macam. Itu cuma ngomong di service doang. Justru sekarang saatnya Tuhan dan nanti saat kita masih kuat, saat kita masih ada, lakukan yang terbaik. Berikan Tuhan yang terbaik hidup kita ini. Serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Ya, begitu juga dengan dompet kita buat Tuhan, karena semua dari Tuhan. Ya, apa isi kita punya, kita datang telanjang, kita pun ada telanjang. Ya, dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Kembali semuanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, konflik yang tak terhindarkan. Itu juga tadi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, ya, tadi saya bilang bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini menjelaskan bahwa kehidupan orang percaya adalah
medan pertempuran selama kita masih hidup di dalam tubuh yang fana. Pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, ada godaan. Ya nggak mungkin. Mereka masih tinggal di dunia yang fana, masih menghidupi tubuh ini, daging ini. Ya, pasti ada konflik, pasti ada tarik menarik. Ya, akan selalu ditarikan antara daging dan roh. Daging cenderung berbuat dosa. Sebagai orang Kristen kita masih tinggal di dunia yang jahat, tidak mungkin tidak ada percobaan godaan. Iblis selalu bekerja 24 jam yang membuat manusia terjatuh dalam dosa. Saudara dan saya adalah anak terang. Kita sudah disadarkan, kita tahu kebenaran. Jangan lakukan itu lagi. Bertobatlah segera. Tapi saudara saya harus melawannya dengan iman yang penuh. Ya. Kita diberikan iman, kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Waktu kita diselamatkan, kita hidup dalam kebenaran, tidak dibiarkan berusaha. Tapi Tuhan bersenjatai kita dengan iman, dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Karena musuh kita bukan darah dan daging, bukan sesama manusia, tetapi roh-roh jahat, penghulu-penghulu darah, setan-setan pemerintah-pemerintah. Itulah musuh kita yang sesungguhnya. Ya. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 12. Bisa ditayang nggak bisa ya? Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lihat, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu apa tadi? Firman Tuhan. Perlengkapan senjata Allah siapa yang tahu? Dia baca firman Tuhan masih tahu. Ketombol keselamatan, baju ziarah kain, baju ziarah, ikat-ikat kebenaran, kasut kerelaan, perisai iman, pedang. Lihat, Tuhan memperlengkapi kita begitu lengkap. Sampai perisai dan pedang roh, yang pedang yang sangat tajam Tuhan bilang. Matanya sisinya dua-duanya tajam, yang memisahkan roh dan jiwa, sum-sum dan tulang, itu sangat tajam. Iblis pun takut. Asal kita yang pukul 4 itu dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawan masih iblis, maka jangan lari daripadamu. Kuncinya kita setia dan taat pada Tuhan, tidak menyimpang kanan kiri, ikuti perintah Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang pedang roh itu. Kau bisa menghadapi Tuhan, setan itu keluar. Menghadapi sakit penyakit, apalagi setan-setan, ya semua, bahkan kebangkrutan, kemiskinan, hadir keluar dalam nama Yesus dalam hidup kita. Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada dalam kebenaran, gak usah kita minta. Tuhan tahu apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Gak usah kita minta, pasti diberikan kelimpahan buat kita, pasti dicurahkan dalam kehidupan kita. Mereka saudara akan dipenuhi oleh Tuhan, akan dicukupkan. Gak mungkin enggak tuh, pasti. Ya, kalau belum mintalah. Tuhan bilang mintalah, maka menerima. Cari kamu mendapatkan, itu maka juga akan Tuhan sayang kepada kita. Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Amin. Dia mau kita perlengkapi hidup kita dengan tadi, yang pertama senjata Allah, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di hidup dalam. Iblis juga ada teritorinya, ada jabatan-jabatan, ada wilayah-wilayah seperti di pemerintahan, ya, ada RT, ada RW, ya, ada wali kota, ada bupati, gubernur, atasnya presiden, menteri-menteri, presiden, begitu ya. Iblis, mereka ada kori-kori, ada pemerintah-pemerintahan sendiri-sendiri. Setiap negara ada, dan ada pangkatnya, masing-masing pangkatnya yang mana. Ya, kalau kita tuh tadi roh jahat, ya bangsa yang ceret-ceret, yang roh jahat yang ceret-ceret, kamu digoda dulu dengan itu, kasih dulu yang gampang-gampang. Kalau kamu dijatuh, gimana bisa lawan yang besar? Tapi kalau kau kuat di lawan 1, 2, 3, nanti lawannya terakhir di situ. Ya, penguasa iblis itu di situ, bapak segala besar. Ya, raja setan. Tapi kita bisa takut, punya raja di segala raja. Amin. Kita punya Tuhan kita Yesus itu yang lebih besar daripada semua raja di dunia ini. Dan semua hal-hal roh jahat. Dan dia raja satu raja yang agung.
Yang kerajaan itu akan goyah dan tak tergoncangkan untuk selama-lamanya. Dia ada di pihak saudara saya. Asal kita tidak jatuh dalam dosa, tidak kembali lagi kepada hal-hal dunia. Ada pernyataan, ada proteksi, ada perlindungan. Amin. Lihat waktu kisah Ayub. Waktu Tuhan berkumpul dengan semua anak-anak Tuhan, datang ke Inggris. Ditanya sama Tuhan, setan maksudnya. Dari mana ya lu? Ya. Oh, gua keliling dunia Tuhan. Oh, lu perhatikan nggak anggap Ayub? Tuhan puji Ayub. Yang saleh, hidup yang benar, takut akan Tuhan, tidak berbuat kejahatan. Apa itu semua? Oh, itu si Ayub, si Ucup, Ayub, si Uyuk, ya, gua tahu lah. Tapi gimana gua bisa jalan dia Tuhan? Lu proteksi, lu lindungi, lu jagai, lu pagari. Gimana gua bisa sentuh dia? Ya. Kalau kita takut akan Tuhan, ada proteksi, ada perlindungan, ada berkat Tuhan yang berlimpah. Iblis pun takut. Si Iblis bilang, lo godain tuh si Iwan, yang kopral-kopral gitu. Ya, cuma nggak bisa. Lu aja deh, pangkat lebih tinggi. Kasih nih yang jenderal deh. Oh, nggak mempan juga, udah nggak bisa deh. Mungkin yang nempel banget sama Tuhan, sayang banget dia sama Tuhan, Tuhan gak sayang banget sama dia. Nggak bisa lo apa-apain dia. Tapi buat cari celah, selalu bisa celah. Di mana kesukaannya dia? Di mana kelemahan dia? Misalnya dulu saya narkoba, dicoba lagi. Pernah saya dicoba lagi, udah hidup benar dalam Tuhan. Waktu saya masih bisnis kendaraan mobil, udah hidup luar biasa diberkati Tuhan. Pas lagi sepi, Krismon waktu itu 2008, mobil hancur kan, sepi. Teman saya, bro, lu kan dulu pernah narkoba, nggak ada kantong selama sekali aja, satu kontainer masukin, udah kaya-kaya, dari semua tuh, bisnis mobil udah lama lagi, iblis tuh, mencoba seperti itu, satu kontainer ya baik-baik gitu, itu jutaan rupiah. Saya bilang, no, dia berani berkata tidak pada dosa. Apapun ditawarannya, jangan lihat nilainya. Kalau lihat nilainya itu triliunan, bisa ratusan M. Tapi saya bilang tidak, saya nggak mau. Nah, bro, gua jamin, gua kenal sama jenderal-jenderal, dia juga gua kenal semua, masa takut? Enggak, saya tolak enggak. Jangan main-main dengan dosa. Sekali kalau iya atau pikir-pikir, itu dia mulai masuk. Pikir-pikir, kalau saya ngomong, saya pikir-pikir dia langsung serang, dia langsung kepada komandannya. Bos, gimana pikir-pikir? Kasih lagi perkataan yang lebih tinggi lagi, atau menyerang. Ya, pikir-pikir. Nah, dari pikir-pikir itu jangan menyerang kita. Tapi kalau kita bilang, enggak, tidak, stop. Nggak ada kompromi dengan Tuhan. Kembali ke dalam hati. Kita cerita dengan Tuhan. Saya Tuhan terima kasih. Saya bisa berkata tidak untuk tawaran tadi. Tuhan bisa berkata saya tadi. Ya ampuni teman saya tadi. Biar dia bisa berkorban. Kalau kita masih tidak sih, nggak usah. Kita doa ini. Cukup Tuhan, kita ngadu sama Tuhan. Kita mau Tuhan, kita proteksi Tuhan. Kita perlindungan Tuhan. Karena ini tidak ada tinggal dia. Dia akan terus terang. Tapi kalau kita dalam menyatakan perlindungan Tuhan, nggak usah takut. Nggak usah takut dengan apapun juga. Dan iblis tidak bisa merebut nyawa saudara. Nggak akan bisa. Dia tidak berkuasa sendiri. Yesus lah yang berkuasa sendiri. Dan ini saudara, karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darahnya yang kudus. Dan nama kita sudah tercatat dalam kita berlimpah. Dia milik Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan melengah. Yang ketiga, daftar perbuatan daging. Galatia 3 ayat 5 ayat 19-21 tadi. Saya baca sekali. Perbuatan daging ialah daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percintaan, roh mencari.
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus dengan tegas mendaftarkan perbuatan daging yang terbagi dalam 3 kategori. Ya. Yang pertama, seksualitas yang menyimpang, itu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Siapa yang masih lihat film-film porno ya di handphone, padahal ada kitab di dalamnya, nggak boleh jadi satu-satu, buang itu semua tidak. Dan kalau tawar-tawaran atau masukan dari teman-teman, nggak usah dilihat dulu, baru dilihat, langsung dilihat, nggak usah dilihat. Karena begitu kita lihat, iblis tahu nih, oh dia suka nih, nanti diserang lagi di situ. Buang itu semuanya. Percabulan beda dengan perzinahan. Kalau perzinahan hubungan badan, ya, yang bukan muhrimnya, yang bukan pasangannya, bukan suami istri, ya, itu perzinahan namanya di luar nikah. Dengan mobil atau pil, wanita idaman lain, pria idaman lain, bagi anak muda, ya, belum menikah, tapi sudah melakukan hubungan badan, itu juga perzinahan. Gak boleh. Hati-hati. Pacaran boleh di tempat yang gelap, 5 watt boleh, tapi 1000 biji lampunya. Ya, 1000 biji lampunya. Jangan satu mantan setan yang bergaul di situ mau. Ya, harus yang terang, kita anak terang. Kalau udah tempat gelap-gelap nggak boleh. Ya, itu waktu-waktu anak muda. Para orang tua juga jaga hati, pikiran, mata kita harus kita jaga. Karena kalau lihat yang percabulan seperti itu, kita tercemar, otak kita tercemar, pikiran kita tercemar. Ya, pikiran kita jadi fantasi dengan hal yang demikian. Ya, itulah yang pertama, seksualitas menyimpang. Yang kedua, religius palsu, penyembahan berhala atau sihir. Siapa yang masih percaya dengan orang-orang pintar, dengan dukun, ya, horoskop, ya, hoaxi, itu nggak boleh. Kita di dalam Tuhan nggak perlu begituan lagi. Kita hidup tanya kepada Tuhan. Ada apa tanya Tuhan? Jangan tanya orang pintar. Dia bukan orang pintar, dia orang bingung. Nggak ada orang yang pintar. Nggak ada. Sekali kalau nanya kepada dia akan ikat kita. Oh, kita ikat sama dia. Karena dia lebih besar. Walaupun kecil, engkau akan berdaya terus. Engkau akan ketagihan terus, datang terus pasti. Ada masalah datang sama dia, ada masalah datang dia. Karena orangnya lebih ikat. Yang ada kau stop terus begitu. Pasti. Itu ketemuan berhala yang Tuhan mau. Tuhan Allah yang cemburu. Dia nggak mau dibuatkan. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus saja. Amin. Gak ada dua pilihan, satu pilihan. Sekali Yesus tetap Yesus. Bicara dalam kebenaran. Karena kalau di dalam Tuhan, menanya sama Tuhan doa, nggak jawab. Amat kapan sih jawabnya? Bingung. Kalau sama dia langsung tuh dapat jawaban. Terus pasti cun lagi. Apa dia ngomong benar? Tuh. Manusia semuanya instan. Kalau Tuhan banyak proses, berbeda. Beda, tapi hasilnya juga beda. Kalau minta sama iblis, benar iblis bisa kasih kamu instan, tapi ujungnya malu. Gak ada yang gratis itu ikut iblis, gak ada yang gratis. Pasti dia minta tumbang, pasti minta sesuatu, gak gratis. Kalau Tuhan memberi, Tuhan memberikan free, dan Tuhan memberikan lebih daripada itu, bahkan kelimpahan dalam hidup saudara. Amin. Ini lagi. Yang kedua, religius yang palsu, ya, harus tinggalkan semuanya itu. Yang ketiga, konflik relasional, relasi, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan perpecahan. Perseteruan, sering ribut sama orang, gak cocok, sama siapa pun gak cocok, sama saudara sendiri pun gak cocok. Bahkan mungkin sama orang tua, sama teman bisnis, sama teman-teman pelayanan, gak cocok sama siapa sudah gak cocok, selalu ribut. Selalu ada perselisihan terus, ya, itu nggak boleh. Kita harus koreksi masing-masing, ya. Juga jangan gampang emosi. Setiap manusia harus bisa terima kritik, karena itu membangun. Ya, kalau kita dikritik sama orang, nggak apa-apa. Untuk kita membangun lebih baik, bukannya kita malah sakit hati, bukannya malah kita balas dia, ya, nggak boleh. Nah, iri hati, tidak senang lihat orang lain lebih maju dari dirinya, senang lihat orang susah.
susah dalam hati saya. Banyak kan orang begitu. Kalau dia lagi susah, dia jadi jatuh lu, dia lagi susah lu, dia ditipu orang lu, senang kita. Tapi kalau dia lagi maju, dia diberkati lu, wah, mulai ngomong. Oh iya, dia mah dipiara, begini, begitu, ngomongnya enggak. Gak bisa nih orang diberkati. Ngiri aja terus bawaannya. Ya. Dengki aja di dalam hatinya selalu. Amarah, suka marah-marah, gak jelas. Sering marah-marah, cari gara-gara. Kepentingan diri sendiri, itu egois, merasa paling benar, paling baik, paling rohani. Yang lain udah, lu kalah dengan gue lebih tahu dari lu, gak usah ngajarin gue. Kan begitu biasanya. Apalagi kalau anak Tuhan atau pelayanan, apalagi udah naik timbang, hati-hati. Bisa sombong rohani, itu bahaya. Karena udah mau sombong rohani, dia akan mau ditegur. Dia merasa paling benar, dia merasa paling rohani. Banyak. Bukan banyak, sangat banyak. Di gereja manapun ada, bukan gak ada, pasti ada. Karena iblis selalu pakai pola yang demikian. Dan kita juga tahu, itu untuk menggeser satu sama lain. Kita juga diuji iman kita sama Tuhan. Tuhan akan melihat karakter setiap kita. Saat kita terima gesekan itu, Tuhan melihat apa tindakan saudara. Bagaimana kamu menangani itu? Bisa kamu memaafkan, bisa kamu menerima dia. Dan bahkan itu menjadi suatu kalau kita digesek begitu untuk pembelajaran buat kita juga lebih baik supaya kita bisa jaga mulut, kita bisa lebih belajar sabar, ya, bisa menerima penolakan orang lain kalau kita. Gak semua orang suka dengan kita dan tidak semua orang terima prinsip kita, ya, gak semua orang. Ada yang suka, ada yang tidak, pasti itu. Gak semuanya suka, pasti ada pertentangan. Tapi kita harus tetap welcome kalau mereka. Kecuali kalau memang dia harus menyakiti atau bagaimana, nggak apa-apa. Jaga jarak aja, nggak usah dimusuhin, tapi jaga jarak. Nggak apa-apa, nggak salah kalau gitu. Jaga jarak aja. Ya. Paulus mengatakan orang-orang yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas. Bukan berarti keselamatan hilang karena satu kali jatuh. Tetapi ini jika dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Melakukan dosa 1, dosa 2, 3, terus seperti kulit kapalan. Lama-lama tebal, nggak berasa lagi melakukan dosa. Nggak akan berasa. Dia harus berpikir, bersikap dengan pikir yang tajam. Mau pikir yang tajam, nggak enak, sakit. Lebih baik jangan sampai tebal. Begitu melakukan dosa, bertobat minta ampun. Setiap hari kita harus bertobat. Ya. Setiap hari. Bagaimana caranya? Bangun pagi kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita beraktivitas dari pagi sampai sore sampai malam. Setelah malam kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa kesalahan hamba-Mu jika ada perkataan atau tingkah laku perbuatan yang menyakiti orang lain. Sepanjang hari tadi, ampuni saya. Kuduskan hati dan pikiran. Saya cabut perkataan tidak baik dan aku melepaskan berkat atas dalam nama Yesus. Itu. Karena setiap hari kita yang diberikan oleh Tuhan. Dan juga kita harus selalu jaga perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Karena kita adalah orang Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan. Udah tahu anak Tuhan, tahu anak terang, tahu kebenaran, tapi masih melakukan dosa. Tidak bisa jaga integritas kita. Itu menjadi batu sandungan buat Tuhan. Ya, kita harus hati-hati dalam hidup ini. Jaga integritas karena kita anak Tuhan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana mematikan keinginan daging? Jawabannya, hiduplah oleh Allah. Ini satu-satunya. Gak ada yang lain. Hiduplah oleh Allah. Belajar berkata tidak, titik, nggak pakai koma. Kayak tadi saya katakan. Berkata tidak kepada dosa, nggak pakai koma, nggak pakai pikir-pikir. Pokoknya titik udah. Gak usah tanya lagi deh. Lu nggak usah tawarin gua lagi. Pokoknya enggak, sekali enggak. Harus berani mengatakan demikian. Mematikan keinginan daging berarti Anda memiliki keberanian untuk menjadi berbeda. Ya, benar tak? Berbeda. Enggak tidak sama lagi dengan dunia. Karena bisa berkata tidak pada dosa, pada keinginan daging. Ya.
Tadi seperti saya juga sebagai kesaksian, ya, ditawar hal yang demikian. Bahkan dulu juga pernah waktu pertama-tama bertobat, kalau tadi kan narkoba udah bertobatnya udah lama. Tapi kalau waktu bertobat pertama, saya duduk playboy. Yang pernah saya dekati sama wanita, oke jadi playboy, saya harus dendam sama wanita. Ya, waktu saya bertobat, teman saya bilang, bro, ini ada cewek playboy, cakep, pintar. Lu masalah bayar, gue yang bayarin. Mau nggak? Temenin gue setiap hari, gue cuma booking 1 bulan. Bayangin coba gila, 1 harinya 3 juta. Sebulan coba bayarin kali 3, berapa itu? Gila. Saya bilang enggak, bro jangan gitu lah. Ayolah, karena kan gue tahu bini gue tuh tahu pendeta, gue udah bertobat. Karena kalau ada dulu sama gue, dia aman, nggak boleh nanya-nanya gue. Ayolah, enggak, kayak gue bilang enggak. Sama saya di muslim, itu partner bisnis, partner. Sampai dia tekan, ya udah kalau enggak lu cabut dari gue nih. Diancam saya. Sebelum diancam dikasih dulu yang enak-enak. Dibawa ke showroom, teman saya juga dikasih Mercy. Bro, lu ikut gue. Yang gue udah booking 3, bagus kan? Lu ikut gue. Lu pilih mobil Mercy. Yang mana lu bukan cek mobil? Bayangin. Dikasih Mercy sama lain. Saya bilang sama dia, tegas saya ngomong sama dia. Tuhan lu anda seharga Mercy. Jadi Tuhan lu tidak seharga Mercy. Pokoknya tidak. Saya langsung ngomong ke Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sudah menolak semua tawaran. Aku memberitahu kata Engkau, bukan kepada partner saya. Saya berusaha untuk pisah dengan dia. Saya pisah. Saya mundur dari ini. Dia kaget. Saya kok berani ambil keputusan seperti itu. Padahal selama saya juga 30%, dia 70% dominan. Tapi saya tidak tahu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan firman Tuhan. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya. Saya pegang firman Tuhan, saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya ini. Setelah itu, saya pisah. Tuhan tidak berguna. Dia berikan partner yang lebih baik daripada dia. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu dahsyat luar biasa. Saat kita membela Tuhan, Tuhan masih bela. Kita jaga kekudusan itu, Tuhan bela. Benar-benar. Bahkan dia lebih hebat dari bos saya yang sebelumnya. Ya. Saya ceritakan sama dia. Padahal saya ngomong sama Tuhan begini, waktu pasal terjadi perpisahan itu. Tuhan, saya harus menjadi siapa? Padahal saya tak, Tuhan tahu cuma 30%. Itu langsung dari benak saya, Tuhan bilang, hubungi si A. Langsung tuh, hubungi si A. Saya udah gak ketemu dia kurang lebih 5 tahun. Nomor telepon masih ada. Saya kontak dia. Bro, apa kabar? Oh baik bro, gini, mana aja lo? Baik, oh bro, gua mau ketemu nih, gua mau ngobrol sama lo nih. Kenapa bro, ada apa sih? Enggak, gue pisahnya sama si B. Oh iya, gue tahu lu sama dia. Kenapa? Saya kira gitu. Udah bro, lu ketemu gue sekarang. Kamu langsung ke sono. Gue lagi cari orang seperti itu. Bayangin tuh, tepat gak sasaran? Pas gak ke Tuhan? Bro, lu dikasih 30-70. Lu mau dapat 30, gue kasih lu 50-50, 50-50, gue persennya gratis buat lu. Itu pertama kali. Bayangin coba. Di luar pikiran kita, di luar nalar kita, gak mungkin. Tapi bagi Tuhan ada yang mustahil. Dahsyat Tuhan. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan Tuhan dengan seperti itu, masa kita masih bermutat sama Tuhan? Masa kita masih mau meninggalkan Tuhan? Masih pikir-pikir, masih gak percaya? Itu datang bodoh dapat wadah. Ya. Tapi sudah mengalami perjumpaan Tuhan dengan seperti itu, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetaplah setia, tetaplah lebih dalam lagi. Minta sama Tuhan, hikmat manifat dari Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, lebih lagi Tuhan. Justru semakin kita di atas,
goncangan makin kencang, godaan makin kencang. Harus kita melakukan sebagai Tuhan. Jangan menjadi sombong, hati-hati. Justru saat kita di atas, di puncak, yang lawan saudara bukan cecereknya si iblis, tapi pemerintahan yang di atas, yang jenderal-jenderalnya. Kalau kita tidak melakukan sama Tuhan, kita pasti jatuh. Ya, hati-hati. Nah, sebab itu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Saya sudah beri kesaksian. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Saya tetap dengan firman Tuhan. Galatia 5:16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan semua orang, kita semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan musik. Bapak ucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapak, kami mau mengikis, meninggalkan keinginan daging kami, dan kami mau dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Engkau memberikan nasihat bagi setiap kami. Tegur kami Tuhan jika kami menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup ini dalam tangan-Mu. Berdaulatlah atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam penyerahan anak ya, Bapak Reza dengan Ibu Maya akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Bisa taruh kursi di sini. Baik, Bapak Reza Hasanuddin sama-sama dengan Ibu Disa Maya Sofa ya, akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan pada pagi hari ini. Anak mereka namanya Ramiel Moses Hasanuddin. Ini marga Hasanuddin, ini marga Sultan Hasanuddin ya, Makassar ya, Bone ya, puji Tuhan. Latar belakang juga orang yang kedap di Bayut ya, bisa diselamatkan Tuhan semuanya karena Tuhan ya. Tenang-tenang ya. Ramiel tadi nangis dia ya. Baik, puji Tuhan. Sebelum Ramiel kita serahkan kepada Tuhan, dari Bapak Ibu kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas ya. Kita buka dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-21 dan 22. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk apa? Untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Landasan firman Tuhan mengenai penyerahan anak, landasan firman Tuhannya dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21-22 ini mengenai Yesus yang diserahkan kepada Bapa di sorga. Jadi artinya bahwa umur 8 hari sampai dengan umur 12 tahun itu anak-anak dibawa kepada Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan supaya dia memiliki masa depan yang indah dan harapannya tidak akan pernah hilang, dan tangan Tuhan membimbing dia,
mengarahkan dia, menuntun hidupnya sampai dia tua nanti. Ya, jadi Paresa, Ibu Maya mengambil keputusan yang tepat untuk menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Ramiel lahir pada tanggal 21 bulan 11 2025 dan hari ini tanggal 29 bulan Maret 2026. Jadi umurnya 4 bulan 8 hari. Ya, diserahkan kepada Tuhan Ramiel ya. Jadi Ramiel akan menjadi anak Tuhan yang Tuhan pegang kendali, bahkan Tuhan memegang erat. Dan kita berdoa supaya Ramiel sehat, kuat, diberkati dan umur panjang. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Nanti Pak Desa bisa berlutut sama Ibu Maya. Nanti Ramiel bisa kali gendong sama orang lain, bisa. Boleh ya? Ibu Gembala akan menggendong Ramiel. Ini belajar lagi menggendong bayi. Tapi sudah nggak bisa lah. Sudah memahami. Puji Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Bisa melutut di hadapan Tuhan. Desa Sofa yang sudah menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan pada hari ini, yaitu Ramiel Moses Hasanuddin. Kami percaya anak ini ada dalam genggaman tangan Tuhan yang hidup, Tuhan yang mereka-rekakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib buat Ramiel. Ramiel sehat, Ramiel kuat, Ramiel diberkati, Ramiel umur panjang. Bahkan Tuhan yang menyertai dia sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan tetap berlaku buat Ramiel. Kami percaya Tuhan melalui Ramiel ini ada berkat yang Tuhan siapkan buat kedua orang tuanya. Ada berkat yang Tuhan berikan buat kedua orang tuanya. Orang tuanya bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan sudah terjadi buat Ramiel dari hari ini. Dan seterusnya Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita ketambahan jiwa yang kecil sangat dari jauh. Aduh ganteng sekali anaknya. Saya suka anak kecil. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita rindu memberi persembahan yang kedua. Saya minta dengan kasih Kristus Ibu Desi Lasso akan doa persembahan yang kedua. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Jika siang hari ini Tuhan, kami semua boleh Engkau berikan waktu, memberikan apa yang kami miliki yang terbaik Tuhan, bukan dari sisa, bukan dari sesuatu yang kami pilih-pilih, tetapi dari sesuatu yang terbaik Tuhan. Sebagaimana kami sudah menerima yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Kau berkati Bapa setiap tangan yang dengan penuh sukacita memberikan apa yang mereka miliki kepadamu Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang sudah diberikan itu akan berbuah baik di tempat ini, pelayanan Tuhan di BCC ini Tuhan. Kami pun berdoa untuk jemaat yang belum sempat memberi, tangan Tuhan yang sama yang memberkati mereka juga. Dan di hari-hari selanjutnya Tuhan, mereka dapat diberi kesempatan untuk memberikan respon mereka juga. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan. Dan respon inilah ya Bapak, kami berikan yang terbaik kepadamu. Bahwa kami memberikan bukan dari daging kami, dari kerelaan hati kami, dari roh kami. Sebagaimana apa yang kami terima, itu yang kami beri kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tapi 100 kali. Puji Tuhan, kami persilakan Ibu Gembala untuk memberi pengumuman. Puji Tuhan, tetap ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Kami dari tadi tim LCD berdoa terus ya. Dan puji Tuhan, semuanya bisa kembali normal karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Iwan yang boleh kembali mengisi di tempat ini, menguatkan jemaat bahwa
ketika kita melihat orang lain diberkati, maka itu juga menjadi sukacita bagi kita. Berarti Tuhan menjawab doa-doa kita ya Bapak Ibu. Dan saya ada sedikit cerita sedikit kemarin waktu saya dan Pak Gembala mau pergi. Jadi ada Bapak Pendeta di kawasan kami mau pergi ke ATM katanya kan, lalu kami bilang gini, oh ya sudah om, mari om naik di mobil kami, om yang seperti itu. Lalu singkatnya di dalam mobil, saya ingat perkataan Pastor Iwan tadi, kita mungkin kebanyakan senang melihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang lihat orang lain susah seperti itu. Nah tiba-tiba di dalam mobil saya lihat om ini mulai bercerita puji Tuhan, Pastor Ferry sudah diberkati dengan mobil. Kemudian lalu om ini bilang seperti ini, Bapak Ibu, dia tidak mau kalah. Oh saya juga kemarin saya diberkati dengan mobil katanya. Cuman baru 1 tahun ditarik lagi sama jadi mungkin sebetulnya mau menyaksikan ingin lebih baik dari seseorang, tapi omnya ya lupa bahwasanya Tuhan tetap baik atas kehidupan itu ya. Jadi kita jangan iri sama pencapaian orang, karena kita tidak tahu bagaimana dia memulai dari nol, memulai dari belakang, apa yang sudah dia bangun, bahwa doa-doanya dia. Dan kita percaya kalau misalkan setiap kita sampai hari ini masih ada dan menikmati semua yang Tuhan beri, itu semua yang kepercayaan daripada Tuhan. Mari kita tingkatkan terus keimanan kita, kepercayaan kita, dan penyerahan kita kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat perkara-perkara yang lebih Tuhan akan janjikan dalam kehidupan kita. Semakin diberkati pelayanan dan usahanya pastor dan keluarga yang ada dan anak-anak juga. Puji Tuhan. Selamat buat Dede Ramiel. Jadi jemaat di sisi paling bontot ya, anak manis. Jadi mulai dari kemarin lahir bahkan sampai hari ini dan selama-lamanya Ramiel akan dijaga terus oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga saya lihat baru pertama kali ada yang hadir hari ini, ada ibu dan ada om ya di belakangnya. Saya undang untuk bagi berdiri. Dan kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Jadi Pastor Iwan, saya juga menanamkan ke jemaat BCC untuk setiap hari membaca firman. Tadinya saya minta setiap jemaat 5 pasal, tapi saya turunkan pelan-pelan. Saya minta untuk 2 pasal setiap hari, dan juga kesediaan setiap jemaat untuk berdoa selama 1 jam. Dan itu bisa ditentukan sendiri waktunya di rumah oleh setiap jemaat. Dan juga setiap hari dan Selasa dan Kamis ada doa puasa dan doa pengurapan di hari yang sama, hari Kamis jam 6 sore. Kemudian pengumuman selanjutnya ada penyembahanmu di tempat ini hari Senin sampai Jumat jam 6 sore. Mari Bapak Ibu yang hari ini berdoa untuk kita. Mungkin Bapak Ibu ada pergumulan, mungkin Bapak Ibu ada kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk berdoa di tempat ini setiap hari jam 6 sore. Dan Bapak Ibu bisa kontak Bapak Gembala ya jika ingin berdoa di tempat ini. Puji Tuhan. Dan juga ada ibadah setiap hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini. Saya saksikan sedikit lagi ya Bapak Ibu. Jadi ibadah penyembahanku setiap hari ini tidak pernah sia-sia. Ada 1 jiwa itu sudah kami layani dari tahun 2023 ya Pak Agam. Setiap hari kami layani
Kemudian kami undang untuk datang beribadah, tapi memang belum waktunya Tuhan. Singkatnya, waktu kami ada berdua dengan Bapak Gembala hari Jumat kemarin jam 6 sore, tiba-tiba orang ini telepon, "Agam, saya mau ke gereja." Nah, kemudian beliau datang, terus beliau datang kan orangnya mungkin kritis, orangnya mungkin suka menilai. Kemudian waktu datang dia bilang gini, "Pak Agam, oh gereja ini seperti restoran." Maksudnya dalam hati, kenapa lampunya kurang terang gitu, Bapak Ibu kan? Tapi mungkin dia nggak tahu. Ini Bapak Gembala punya ide, nggak mau yang terang-terang katanya. Tapi akhirnya sikapnya ibu itu bilang gini, "Pak Gembala minta tolong nanti ke kenari ya untuk cari lampu," katanya. Nah, jadi Tuhan disuruh hitung Bapak Ibu ada berapa ya? 1, 2, ada 4 lampu ya. Jadi nanti akan ke kenari, disuruh ganti lampu warna putih. Jadi Bapak Gembala nggak bisa nolak, ruangan ini akan jadi terang. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun buat Bapak Gembala terkasih, selamat ikut tersayang. Selamat ulang tahun juga buat Pak Martin yang saat ini masih tugas di Manado ya Bu Steady ya. Ya, puji Tuhan, kita doain terus diberkati apa yang dikerjakan oleh Pak Martin, dan juga ada Bapak Ido tanggal 26 kemarin berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati selalu panjang umur dan diberkati Tuhan. Dan juga pengumuman berikutnya, persembahan kita minggu lalu 22 Maret 2026 521.000. Pengeluarannya 99 ada berhubungan dari keluarga Pak Simon dan Ibu Men. Begitu kan dari semua persembahan kita, dan mungkin ada pengumuman tambahan. Bapak Ibu, kita kan nanti Jumat ini Jumat Agung ya, kita ada ibadah tetap Jumat Agung. Ada usul nggak ibadah jam 10 atau jam 5 sore untuk Jumat Agung ya? Kalau minggu kan tetap jam 10 pagi. Untuk Jumat Agung, sore atau pagi? Ya, pagi tetap ya. Jam 10 berarti ya, tetap jam 10 pagi ya. Untuk Jumat Agung kita jam 10 pagi tetap ada ibadah di tempat ini, dan untuk ibadah Paskah tetap jam 10 pagi ya, minggu depan ya. Jadi setelah Paskah, Jumat Agung kematian, Paskah kebangkitan, ada kenaikan 40 hari ya. Hari ke-40 yaitu kenaikan Yesus Kristus Tuhan ke sorga. Kemudian kita ada 10 hari lagi pencurahan Roh Kudus ya, 10 hari. Hari Pentakosta kita bikin semua di tempat ini ya. Doakan semuanya sesuai dengan maunya sorga ya. Karena saya percaya kita semuanya sementara menyenangkan hati Tuhan. Baik, saya kemarin 23 Maret berulang tahun ya. Ini semuanya karena kasih Tuhan, umur 49 tahun. 49 tahun. Jadi ada yang bilang begini, Pak Pendeta 49 tahun. Jadi mereka pikir saya ini masih 30-an ya. Ternyata sudah mau kepala gocap ya, tapi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan kepala gocap. Jadi orang-orang yang sudah kepala gocap sekarang tampilan seperti anak-anak muda. Saya sama kayak ini Om Hari ini. Kalau saudara lihat Om Hari ini seperti umur 60, padahal umur 77 tahun. Bisa ketika Om Hari ini 77 tahun. Luar biasa. Jadi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan itu pasti akan Tuhan bikin sehat, kuat, diberkati, umur panjang. Dan umur panjangnya bukan yang sakit-sakitan. Umur panjangnya, jangan umur panjang kan umur panjang tapi bikin susah bagi kita kan ya. Umur panjang tapi sehat, dan bikin susah orang ya kan. Umur panjang tapi sehat. Jadi saya berdoa supaya kita semua di sisi umur panjang dan sehat, tapi juga kantong diberkati. Amin. Ya, finansial diberkati, jasmani diberkati, rohani diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Sama Pak James untuk doa penutup ya, Pak James. Silakan Pak James, ini orang Advent ya. Ini orang Advent. Ini gereja Advent. Tapi saya percaya semuanya kita bersatu dalam Tuhan Kristus ya. Silakan Pak James akan berdoa buat kita doa penutup ya.
Tuhan kami Yahweh Elohim El Shaddai, puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu di ibadah Minggu Raya saat ini. Terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau telah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Istimewa kami yang ada hadir di tempat ini menyembah Engkau, memuji muliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih selalu untuk hamba Tuhan Bapak Iwan Cahyadi, pendeta kami, sudah membawakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu ini telah menjadi speaker, corong untuk menyuarakan isi hati Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galati. Itu kami semua yang sudah hadir. Kiranya nasihat firman Tuhan yang kami